Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap adik-adik semua sehat-sehat selalu. Dan pagi hari ini adik-adik sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, dan sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Bersama-sama kita akan mengambil saat teduh. Ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bersama-sama kita akan memberikan hormat bagi Allah Tritunggal. Kita naikkan pujian, hormat bagi Allah. Adik-adik, orang tua kita dari pagi sampai malam bekerja. Cari apa ya adik-adik? Orang tua kita bekerja mencari uang. Tetapi Tuhan Yesus mencari manusia, yaitu manusia berdosa. Adik-adik tahu nggak siapa manusia berdosa itu? Mose dan adik-adik semua. Bersama-sama kita akan mengakui dosa kita. Kita akan nyanyikan pujian apa yang dicari orang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari Tuhan sayang? Siapa
Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Siapa yang dicari Tuhan sayang? Siapa yang dicari Tuhan sayang? Siapa yang dicari Tuhan siang malam pagi petang? Sayang, 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 orang yang berdosa. Mari adik-adik kita berdoa. Adik-adik di rumah ikutilah saya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, baik itu melalui perkataan ataupun perbuatan kami. Tuhan Yesus, ampuni kami. Layakkan kami, untuk kami pada pagi hari ini boleh memuji-muji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan mengikrarkan janji setia. Adik-adik di rumah mengikuti ya. Janji setia. 1. Setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. 2. Setia pada satu ibu rohani, tandanya persepuluhan. 3. Setia mengikuti ibadah sekolah minggu. 4. Setia melayani baik suka maupun duka. Bersama-sama kita akan mendengarkan cerita. Untuk mempersiapkan hati kita akan naikkan pujian Sakius orang pendek. Sakius orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, "Hai Sakius, turunlah, aku menumpang di rumahmu." Sakius orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, "Hai Sakius, turunlah, aku menumpang di rumahmu." Selamat pagi adik-adik. Nah, berharap kalian semua sudah siap ya untuk mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya Losinda mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami terus-menerus untuk kami boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun kami tidak berada di dalam gedung gereja dan kami hanya ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya ya Bapa bahwa firman-Mu itu hidup dan firman-Mu itu akan memberkati kami. Kami serahkan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sumber pengajaran kita hari ini itu terambil di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai ke 10 tentang Sakius ya. Dan tema kita hari ini adalah iman Sakius.
Ayat hafalan kita hari ini terambil di dalam Katekismus pertama nomor 60 dan 61. Demikian bunyinya. Kita mulai ya dengan nomor 60 pertanyaan. Mengapa kamu harus membenci dan meninggalkan dosamu? Jawaban, karena dosa tidak menyukakan hati Allah. Pertanyaan 61. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Kristus? Jawaban, percaya kepada Kristus saja untuk mendapatkan keselamatan. Adik-adik, menurut kalian, orang berdosa yang bagaimanakah yang paling berdosa dan sangat dibenci oleh Allah? Bahkan Allah tidak mau mendekat kepadanya. Apakah orang seperti gambar ini? Apakah orang ini yang dibenci Allah, adik-adik? Orang ini jahat loh, perbuatannya menakutkan dan dia sangat merugikan orang lain. Orang jahat ini bisa menipu, bisa mencuri, bisa memukul, dan bisa membunuh. Atau apakah anak yang nakal ini? Nah, perhatikan. Anak ini sukanya bertengkar, suka ganggu teman, dan selalu buat gara-gara, dan punya banyak musuh. Atau yang ini, waduh, bandelnya minta ampun adik-adik, membuat orang tuanya khawatir terus. Kalau dinasehati, dia suka melawan, apalagi kalau disuruh belajar. Seringkali dia mainan atau tidur. Yang mana ya menurut kalian? Di dalam Alkitab dikisahkan bahwa ada orang yang paling berdosa, yang menurut kata orang, dia pasti dibenci Allah, dan Allah pasti tidak mau mendekat kepadanya. Orang seperti apa itu ya adik-adik? Dia adalah pemungut cukai. Apa itu pemungut cukai? Pemungut cukai adalah pemungut pajak. Jadi, orang Yahudi sangat membenci pemungut cukai atau pemungut pajak itu. Kenapa? Karena pemungut cukai itu dianggap orang yang paling berdosa. Mereka dimusuhi, mereka dibenci, dijauhi, dan mereka tidak ditemani. Adik-adik, ada beberapa orang yang bekerja sebagai pemungut cukai. Di antaranya adalah Matius yang disebut Lewi dan juga Sakeus. Nah, dua-duanya ini memiliki pertobatan yang sangat menarik yang dicatat di dalam Alkitab. Hari ini Lose akan cerita tentang Sakeus. Perhatikan ya, Sakeus adalah seorang yang kaya. Dia seorang yang kaya dan badannya pendek. Orang Yahudi sangat mengenal Sakeus karena memiliki badan yang pendek. Orang yang kaya karena bekerja sebagai pemungut cukai itu sangat dibenci oleh orang Yahudi. Mengapa? Karena dianggap dia orang paling berdosa dan pasti tidak masuk dalam kerajaan surga. Suatu hari Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko. Banyak sekali orang-orang di kota Yeriko itu ingin melihat Yesus, termasuk Sakeus. Sakeus berusaha, dia ingin melihat Yesus, adik-adik. Dia berusaha, tetapi karena badannya yang pendek sekali, dia tidak bisa. Dia tertutup dengan orang-orang yang tinggi. Tapi dia punya akal, adik-adik. Dia punya akal dan dia memanjat pohon ara. Dia akan melihat Tuhan Yesus. Apa yang terjadi adik-adik? Ketika Tuhan Yesus sampai di tempat di mana Sakeus berada, Tuhan Yesus memanggil Sakeus. Hai Sakeus, turunlah, karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Adik-adik perhatikan, kalau hal ini bisa terjadi, ini bukan kebetulan adik-adik. Pasti ini adalah rencana Allah, di mana Allah memiliki rencana yang baik buat Sakeus. Ketika Yesus datang
menemui dan memanggil nama Sakyus. Tahu respon Sakyus adik-adik? Maka Sakyus turun dan menerima Yesus menumpang di rumahnya. Kita patut bersyukur adik-adik, kalau di Injil Lukas melalui cerita Sakyus ini kita bisa tahu bahwa orang kaya yang karena sebagai pemungut cukai yang dianggap paling berdosa itu tidak dijauhi oleh Allah. Bahkan orang yang menganggap bahwa orang yang paling berdosa karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai ini tidak masuk dalam kerajaan sorga, itu keliru, itu salah besar. Buktinya apa? Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Sakyus, orang yang berdosa. Itu buktinya, itu menunjukkan bahwa Yesus menerima Sakyus. Itu membuktikan bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa Sakyus. Adik-adik, di ayat 10 mengatakan Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Melalui perjumpaan Sakyus dengan Tuhan Yesus, adik-adik, Tuhan Yesus mengubah hati Sakyus sehingga Sakyus memiliki hati yang baru. Adik-adik, untuk menunjukkan pertobatannya, Sakyus memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang memerlukan, bahkan untuk orang yang membencinya. Perjumpaan Sakyus dengan Tuhan Yesus itu memberikan iman kepada Sakyus. Sakyus memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Ia berpaling dari dosa. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia menerima pertobatan yang sejati. Ini adalah anugerah Allah. Jadi apa yang mau diajarkan Tuhan hari ini adik-adik kepada kita semua? Ada dua. Yang pertama, Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Jadi barang siapa, setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus, dia akan diampuni. Sekalipun dosanya sebesar gunung dan sebanyak apapun, Tuhan Yesus bisa mengampuni orang itu. Yang kedua, orang yang diampuni dosanya pasti bertobat. Dia akan mengalami perubahan-perubahan dalam hidupnya. Contohnya apa? Kalau dulu dia adalah orang yang jahat sekali, maka sekarang dia akan menjadi orang yang baik. Kalau dulu dia sangat pelit, dia mau menjadi orang yang berbagi. Adik-adik, kita harus bertobat. Seperti Sakyus, kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Adik-adik, sebentar ya. Losa akan telepon satu teman kita. Siapa ya? Losa akan telepon Arwen. Halo Arwen. Losinda mau tanya. Arwen sudah dengarkan firman Tuhan yang Losinda sampaikan kan? Sudah Losa, Arwen mengerti. Oh bagus, Arwen sudah mengerti. Kalau gitu Losinda mau tanya. Apakah menurut Arwen juga termasuk orang yang berdosa? Ya Losa, Arwen kan orang berdosa. Kalau gitu, menurut Arwen apakah Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa Arwen? Sanggup Losa dan Arwen sudah bertobat. Bagus, Losa pengen tahu ini pertobatan apa ya, perubahan apa ya yang Arwen alami sekarang? Arwen sudah bisa bertanggung jawab Losa. Waduh, bagus. Ternyata firman Tuhan itu benar-benar berkuasa ya. Puji Tuhan, karena firman Tuhan bisa mengubah Arwen. Itu semua Tuhan Yesus ya. Terima kasih Arwen. Sekarang Losinda mau tanya sama teman-teman kita yang lain ya. Terima kasih Arwen. Sampai jumpa. Ya Losa.
Jadi adik-adik, ada atau tidak ya orang yang tidak memiliki dosa? Orang yang tidak berdosa sama sekali? Tidak ada. Firman Tuhan berkata, semua orang sudah berdosa. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Apakah Tuhan Yesus membenci orang yang berdosa? Tidak. Seperti cerita tadi, Tuhan Yesus tidak membenci Zakius. Tuhan Yesus mengampuni Zakius. Dan Tuhan Yesus mau tinggal di rumah Zakius. Adik-adik, Tuhan Yesus juga mau mengampuni kita. Dan Tuhan Yesus juga mau tinggal bersama-sama dengan kita. Kita bagaimana yang sudah diampuni oleh Tuhan? Maka kita harus memiliki perubahan-perubahan hidup. Belajar ya, pikirkan, aku ini seperti apa? Aku sudah menunjukkan hidup yang Tuhan mau apa belum? Kalau kalian merasa aku belum berubah, ingat, datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menerima kalian. Tuhan Yesus mau mengampuni kalian. Dan Tuhan Yesus akan mengubahmu. Siap ya? Kalian akan belajar setiap hari, sedikit demi sedikit, mengubah hidup kalian sebagai orang yang sudah diampuni Tuhan Yesus. Sebagai orang yang sudah diubah oleh Tuhan Yesus. Yaitu kalian menunjukkan perubahan hidup. Belajar ya? Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kami. Kami mau ya Tuhan, jikalau Tuhan juga tinggal bersama-sama dengan kami dan memimpin hidup kami. Sehingga pertobatan kami Tuhan adalah sungguh-sungguh pertobatan yang sejati. Kami mau memiliki perubahan-perubahan hidup di dalam kehidupan kami. Semakin baik, semakin menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian, percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya. Percaya tentu kita menang. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh membawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kuduskan dan sucikan persembahan kami sehingga boleh dipakai untuk pekerjaan di sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di masa-masa pandemi seperti ini, baik guru-guru maupun anak-anak tetap semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Warta sekolah minggu hari ini. Ibadah sekolah minggu online pada setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi.
Jadwal pelayanan Sekolah Minggu 28 Maret 2021. Pemimpin pujian akan dilayani oleh Lose Ican dan firman Tuhan oleh Lose Miske. Untuk persembahan dan perpuluhan gereja dapat kalian transfer ya ke rekening Bank BCA dengan nomor 180-333-9922 atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan atau dapat menghubungi majelis. Sekian warta sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada siang hari ini. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah sekolah minggu selesai. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.